Kendala apa saja yang dialami dalam proses mengajar penjelasan? Lari. Jadi di sini seorang guru olahraga itu tentunya harus tahu karakter peserta didiknya seperti apa dia mengajarnya. Dalam arti yang lebih seru di sini, lebih dominan adalah senam yang pakai musik. Jadi lebih seru, bisa mengikuti semua. Terus apa solusi Bapak ketika anak-anak tidak termotivasi dalam belajar penjelasan? Solusinya ketika salah satu anak contohnya ya, misalkan dia malas-malas untuk berolahraga, kita berupaya untuk membujuk anak tersebut dan mencari tahu apakah anak itu sakit, apakah ada latar belakang seperti apa. Kita tidak serta-merta harus minta anak itu, oh ini gimana anak ini, tidak bisa begitu. Jadi setiap hari, setiap waktu kita sebagai manusia kadang-kadang kan kesehatannya gimana, latar belakang keluarganya seperti apa, kita cari tahu dulu. Itu salah satu upaya kita untuk mencari tahu, untuk mencari anak yang misalkan anak itu tidak mau olahraga, anak itu tidak suka olahraga, padahal pada dasarnya suka olahraga. Jadi dalam hal ini kita mencari tahu penyebabnya. Jenis olahraga apa saja yang paling digemari anak-anak, Pak? Pastilah sekarang yang ngetren itu sepak bola ya. Sepak bola, senam itu yang paling, sama catur. Itu yang paling dominan adalah sepak bola sama senam. Paling disukai. Kalau misalkan olahraga yang paling disukai anak-anak? Olahraga yang paling disukai, Yang tidak? yang tidak disukai, anak-anak itu apa ya? Pada dasarnya semua anak-anak suka olahraga, tapi ketika anak-anak itu olahraga apa ya, pernah dicoba juga lari juga, atau jalan santai juga pernah dicoba sama kita, lari, sparring. Pada dasarnya anak itu suka. Akan tetapi di sini mungkin yang paling itu catur ya, catur termasuk olahraga, karena catur harus mempunyai keahlian EQ gitu. Jadi itu mungkin anak-anak hanya beberapa orang saja yang mau. Itu yang paling itu disukai, tapi ada kendalanya seperti itu. Yaitu mungkin salah satunya catur. Bagaimana cara yang baik dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani, Pak? Cara yang baik untuk melakukan kebugaran jasmani, yaitu kita melakukan olahraga minimal untuk di sekolah itu seminggu sekali ya, karena jam pelajarannya juga seperti itu. Salah satunya kita mengajak anak pagi-pagi, contohnya misalkan hari Sabtu ya, kita apa adanya saja, kita mengajak anak-anak misalkan jalan santai, karena jalan santai juga bisa menenangkan pikiran, melancarkan peredaran darah juga gitu. Yang kedua adalah senam ya, senam yang sudah ditentukan atau yang sudah diberikan oleh pihak Kemendikbud waktu itu, sekarang IBBN ya, seperti itu yang sedang dikembangkan. Jadi dalam hal ini untuk yang paling dominan adalah dengan cara senam seminggu sekali ataupun jalan santai. Hanya itu yang dapat kami lakukan karena tempatnya yang tidak memadai. Kalau misalkan jalan santai atau lari kan bisa di jalan raya atau di jalan desa juga. Itu saja. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik, Pak? Maksudnya mempengaruhi aktivitas fisik anak ya? Apakah maksudnya untuk kendala anak itu menjadi sakit atau anak itu menjadi senang gitu? Faktornya sakit, anak itu kalau misalkan olahraga anak itu jadi kadang sakit itu ya. Ini salah satunya adalah anak tidak ketahuan nggak sarapan di rumah, kadang-kadang seperti itu. Atau misalkan dia sedang olahraga minum jajanan es ya, seperti itu anak-anak susah diatur seperti itu ya. Kalau masih nggak
nggak kayak orang tua gitu. Anak-anak kan nggak ketahuan. Misalkan dalam olahraga aus, dia minum sebanyak-banyaknya. Karena itu kan satu hal yang kurang baik gitu ya. Kita minum air putih saja, orang tua udah cukup, dia mah minum sebanyak-banyak satu itu kendalanya. Yang kedua, anak ini tidak sarapan di rumah, jadi lemas seperti itu. Berarti kesulitan hambatan apa saja yang terjadi pada siswa dalam melakukan pelajaran bahasa ya, salah satu tadi sudah dijelaskan di awal, fasilitas yang kurang memadai, maka jadi sulit kan. Misalkan sepak bola contoh tadi, harusnya kan anak-anak tidak di lapangan seperti ini. Kan contohnya harusnya di lapangan terbuka, misalkan rumput. Kalau di halaman sekolah itu berbahaya, itu salah satu contohnya. Yang kedua misalkan badminton juga ada sepak takraw, itu harus khusus kan. Jadi fasilitas yang kurang memadai seperti itu. Dan kendala yang selanjutnya guru penjatnya juga itulah harus ada yang khusus gitu. Jadi nggak bareng sama satukan sama guru kelas gitu. Jadi untuk sementara yang paling dominan adalah satu adalah gurunya, kendalanya. Yang kedua adalah fasilitas seperti itu. Lagi cukup Pak, mungkin pertanyaan dari kami yang cukup terima kasih banyak dan maaf dan waktu juga kami dari pendidikan juga kan semuanya harus didukung seperti itu. Karena kita walaupun bagaimana sebagai penopang bangsa ya di dalam pendidikan harus didukung sebagai generasi penerus. Kalau adik-adik mahasiswa sudah tentunya sebagai penerus bangsa. Jadi kami juga terima kasih karena kami juga bisa berbagi ya kepada adik-adik semua. Mungkin di sini kami dari saya khususnya pihak sekolah banyak kekurangan. Apabila misalkan ada kata-kata atau yang lainnya mohon dimaafkan juga ya. Yang juga kita siap seperti itu. Ini juga saya nggak tahu nih kalau ada kata-kata ya mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih.